Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Halimatus Sa'diyah dengan NIM 1264062011084 dari kelas MKS 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai sikap dan kepuasan kerja dengan mata kuliah Perilaku Islam Organisasi dengan dosen pengampu Muhammad Habibullah MPDI. Selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan yang pertama, yaitu pengertian nilai. Nilai-nilai atau bahasa tepatnya values merupakan tuntunan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Yang selanjutnya, nilai dan norma. Norma adalah aturan, ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu, sehingga bisa disimpulkan bahwa norma adalah alat atau standar dalam menilai. Beberapa alasan nilai harus dipertimbangkan dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi motivasi untuk bekerja dalam berorganisasi. Yang kedua, nilai mempengaruhi persepsi seseorang dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, nilai pada umumnya bersifat absolut. Nilai memiliki beberapa fungsi. Secara umum, fungsi nilai bisa diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai sebagai standar. Maksudnya, fungsi nilai adalah membimbing individu untuk menempati posisi tertentu, mempengaruhi agar lebih menyukai sesuatu dibanding yang lain, mengarahkan penampilan diri, mengevaluasi dan mengambil keputusan, serta mengarahkan dan mempengaruhi orang lain akan nilai dan keyakinan serta sikap, nilai dan tingkah laku yang berbeda yang dapat diubah, dibantah dan dipengaruhi. Yang kedua, nilai menjadi rencana dan sarana dalam menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan. Yang ketiga, nilai sebagai motivasional. Nilai secara langsung dapat mengarahkan individu dalam kondisi sehari-hari dan sebagai ekspresi dari kebutuhan dasar sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai memiliki fungsi motivasional. Bila melihat dari konsepsi Islam, ada 4 nilai utama dalam berorganisasi Islam, antara lain yang pertama sidik, yaitu nilai-nilai kejujuran yang diterapkan dalam kehidupan dan interaksi organisasi. Yang kedua amanah, yaitu nilai dari sebuah tanggung jawab atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil organisasi. Yang ketiga, tabligh, yaitu tersedianya nilai-nilai informasi yang benar. Dan yang terakhir, fatona, yaitu adanya kearifan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam organisasi berdasarkan kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki. Etika dan moral. Kata etika atau etos kerja itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti sikap kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah seperangkat perilaku dan kebiasaan yang merujuk pada sebuah kelompok atau organisasi tertentu. Sementara moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Beberapa prinsip dalam etika dikenal dengan utilitarianisme. Prinsip ini memiliki kebaikan terbesar dari jumlah orang yang terbanyak. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi sebuah tindakan yang kita lakukan, bukan bagaimana cara mencapai konsekuensi tersebut. Yang kedua, individualisme. Prinsip ini memandang setiap orang mempunyai hak untuk bertindak dengan cara tertentu. Yang ketiga, distributive justice. Prinsip ini memandang setiap orang memperoleh sesuai dengan kontribusinya. Orang yang tidak memiliki kontribusi yang sama akan memperoleh hak yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi etika kerja. Yang pertama, agama. Cara berpikir, bertindak, dan bersikap seseorang pasti diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, budaya.
Masyarakat dengan sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, sosial politik. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Yang keempat, kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya. Yang kelima, pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasilnya. Norma-norma etika dalam bekerja dan berusaha sebagai berikut, yaitu niat yang baik. Karena niat sangat menentukan terhadap nilai suatu kerja, maka niat harus betul-betul tulus dan ikhlas. Yang kedua, tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mempunyai seperangkat kewajiban kepada Allah dalam bentuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan manusia tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, suka sama suka antara pihak-pihak yang bersangkutan. Etika ini merupakan satu isyarat bahwa betapa pentingnya hubungan yang harmonis antara pedagang dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, antara buruh dengan majikan, dan antara bawahan dengan atasan, karena kedua belah pihak itu saling membutuhkan. Yang keempat, dilandasi akhlak dan mental yang baik. Setiap aktivitas atau pekerjaan yang islami harus dilandasi oleh akhlak yang mulia. Karena itu, para pekerja atau pegawai, pedagang atau pekerja lainnya harus mempunyai akhlak dan sikap mental yang baik. Selanjutnya, pengertian sikap. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal tertentu. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Faktor-faktor pembentukan sikap. 1. Pengalaman pribadi. Sesuatu yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulasi sosial. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Yang ketiga, orang lain yang dianggap penting. Seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak dan tingkah dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Yang keempat, media massa. Media massa sebagai sarana komunikasi. Berbagai bentuk media massa mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Yang kelima, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama. Institusi tersebut mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Yang keenam, faktor emosi dalam diri individu. Pembentukan sikap tidak semuanya ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seseorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya.
atau memenuhi kebutuhan dasarnya, serta membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, kompensasi dan kondisi kerja. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Yang ketiga, dihormati dan diakui. Yang keempat, keamanan kerja. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, pertumbuhan karir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.